Dua guru sufi, satu jalan makrifat. Tapi mengapa yang satu dihormati sebagai Syekhul Akbar, sementara yang lain dihukum mati dengan cara yang paling tragis? Ini adalah kisah pertarungan paling kontroversial dalam sejarah spiritual Islam. Pertarungan antara kehati-hatian dan keberanian dalam mengenal Tuhan. Apakah kamu berani menyelami rahasia di sebalik pernyataan Ana al-Haq yang mengguncang dunia? Apakah ini bentuk kekufuran atau puncak makrifat? Salam sang sejati. Dalam khazanah tasawuf Islam, dua nama besar berdiri sebagai mercusuar makrifat, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan Syekh Mansur Al-Hallaj. Keduanya berbicara tentang cinta, tentang penyatuan, tentang mengenal Tuhan. Tapi mengapa akhir mereka begitu berbeda? Yang satu dihormati sebagai Syekhul Akbar, sedangkan yang lain dihukum dengan tragis. Inilah dialog dua raksasa spiritual yang harus kita pahami dengan hati yang terbuka dan ilmu yang mendalam. Pertama, mari kita kenali konteks historis mereka. Syekh Al-Hallaj, beliau hidup pada abad ketiga Hijriah di masa keemasan peradaban Islam Baghdad. Sementara dengan Syekh Ibnu Arabi, beliau hidup seabad kemudian di Andalusia dan kemudian ke Damaskus. Perbedaan zaman dan lingkungan kultural inilah yang sudah membentuk perbedaan pendekatan mereka dalam menyampaikan hakikat. Perbedaan fundamental, wahdatul wujud versus hulul. Syekh Ibnu Arabi, beliau mengembangkan sistem pemikiran yang disebut wahdatul wujud, kesatuan wujud, yang bukan berarti makhluk adalah Tuhan, tetapi bahwa wujud makhluk sepenuhnya bergantung pada wujud Allah, seperti bayangan yang tidak memiliki eksistensi secara mandiri tanpa benda yang memantulkannya. Dalam khusus Al-Hikam, beliau menulis, Al-Haq adalah wujud yang hakiki, sementara alam adalah wujud yang majazi, seperti laut dan ombak. Ombak bukan laut, tapi tidak terpisah dari laut. Konsep ini menjelaskan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi, tajalli dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Alam semesta adalah cermin di mana Allah mengenalkan dirinya sendiri. Sementara dengan Syekh Mansur Al-Hallaj, melalui konsep hulul, penetapan Tuhan di dalam hati hamba yang telah tersucikan. Konsep ini menekankan pada penyatuan cinta, di mana hati yang telah kosong dari segala sesuatu selain Allah menjadi tempat turunnya zat ilahi, bukan dalam pengertian fisik, tetapi dalam makna spiritual. Ekspresi spiritual yaitu kehati-hatian versus keberanian. Ini yang membedakan mereka secara mencolok. Syekh Ibnu Arabi, beliau sangat hati-hati dalam menyampaikan pengalaman makrifatnya. Contohnya dalam kitabnya yang monumental, Al-Futuhat Al-Makkiyah, beliau menulis, ilmu itu ada tingkatannya. Jangan kau berikan tingkat tinggi kepada yang belum siap, nanti mereka tersesat. Beliau mengembangkan sistem simbolisme yang rumit dan filosofis.
Setiap pengalaman spiritual dijelaskan dengan kerangka metafisika yang ketat, menjaga agar tidak disalahpahami oleh orang yang masih awam. Sebaliknya, Syekh Mansur Al-Halaj, beliau memilih jalan keberanian. Dia menyampaikan pengalaman spiritualnya dengan bahasa yang langsung dan bahkan mengguncang. Seperti pernyataannya, Ana al-Haq. Itu adalah puncak dari keberaniannya. Bagi Al-Halaj, ketika seorang hamba telah mencapai fana secara total, yang tersisa hanya Allah, maka ucapan itu bukan dari dirinya, tetapi dari Allah melalui dirinya. Dasar dalil dan pendekatan. Syekh Ibnu Arabi membangun sistemnya di atas fondasi Al-Quran yang kokoh. Dia merujuk kepada ayat Al-Hadid ayat 4. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan surat Qaf ayat 16. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Beliau menafsirkan kedekatan ini dalam kerangka ontologis, bahwa wujud Allah meliputi segala sesuatu. Sedangkan Al-Halaj, beliau lebih berfokus pada ayat-ayat cinta, mahabbah, seperti Az-Zariyat ayat 56. Aku menciptakan manusia untuk menyembahku. Dan hadis qudsi, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk. Bagi Al-Halaj, pengenalan makrifat harus melalui jalan cinta yang total, bahkan sampai rela mengorbankan segala sesuatu. Perbedaan dalam memahami fana. Syekh Ibnu Arabi, beliau memahami fana sebagai sirna dari kesadaran akan keberadaan dirinya sendiri, tetapi tetap dalam kerangka bahwa hamba tetaplah hamba. Dalam keadaan baqo misalnya, seorang hamba menyadari sepenuhnya bahwa dirinya adalah tidak ada, yang diwujudkan oleh yang ada. Sedangkan Al-Halaj, beliau memahami fana sebagai peleburan total, di mana batas antara hamba dan Tuhan menjadi hilang. Inilah yang diekspresikan dengan Ana al-Haq. Kemudian respon ulama dan konsekuensinya. Perbedaan pendekatan inilah yang menyebabkan perbedaan respon dari ulama zaman mereka. Ajaran Syekh Ibnu Arabi meskipun rumit bisa diterima karena menjaga formalitas syariat. Dia selalu menekankan, barang siapa yang mengaku menyatu dengan Tuhan, maka itu adalah bukti bahwa dia tidak menyatu, karena yang menyatu tidak akan mengaku-ngaku. Sementara pernyataan Syekh Al-Halaj dianggap melampaui batas oleh sebagian ulama. Dalam konteks sosial politik zaman itu, pernyataan Ana al-Haq bisa ditafsirkan sebagai pengakuan ketuhanan yang jelas bertentangan dengan hukum akidah umum. Tapi perlu juga kita pahami dengan adil bahwa Al-Halaj berbicara dalam keadaan ekstasi spiritual, hal sebagaimana yang dikisahkan ketika mendekati eksekusinya. Dia berkata, kematianku adalah syahadat dalam tauhid. Dia mati mempertahankan bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, melalui Allah, dan kembali kepada Allah. Lalu apa warisan spiritualnya? Warisan Syekh Ibnu Arabi
adalah sistem filsafat tasawuf yang komprehensif. Pengaruhnya meluas dari Maroko hingga ke Indonesia. Konsep wahdatul wujudnya menjadi pondasi banyak aliran tasawuf posterior. Sedangkan warisan Syekh Al-Khalaj adalah contoh keberanian spiritual dan ketulusan rasa cinta. Kisah syahidnya menjadi inspirasi bagi para pecinta Tuhan sepanjang zaman. Syekh Jalaluddin Rumi dalam Masnawinya, beliau sering menyebut Al-Khalaj dengan penuh hormat sebagai martir cinta. Lalu apa pelajaran untuk kita? Dari perbandingan ini, kita belajar bahwa jalan makrifat memiliki banyak pintu. Ada jalan kehati-hatian seperti yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Arabi. Ada juga jalan keberanian seperti Syekh Mansur Al-Khalaj. Keduanya sah dalam konteks mereka. Yang penting kita pahami adalah bahwa makrifat sejati tidak pernah bertentangan dengan syariat. Sebagaimana yang dikatakan para sufi, syariat adalah kulit, tarekat adalah daging, hakikat adalah tulang, dan makrifat adalah sumsum. Keempatnya harus utuh. Tidak boleh mengambil makrifat dengan meninggalkan syariat. Syekh Ibnu Arabi sendiri telah menegaskan di dalam diwannya, hati-hatilah dengan makrifat tanpa syariat. Itu seperti bangunan tanpa pondasi. Sementara Al-Khalaj di dalam kitabnya At-Tawasin, beliau juga menekankan pentingnya keseimbangan antara zahir dan batin. Jadi kesimpulannya, perbedaan antara Syekh Ibnu Arabi dan Syekh Mansur Al-Khalaj bukan pada tujuan, tetapi pada metode dan ekspresi. Keduanya mencari Tuhan yang sama, melalui cinta yang sama, dan dengan ketulusan yang sama. Mungkin kita bisa tutup dengan hikmah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Katanya, makrifat itu seperti samudra. Ada yang menyelam dengan perlahan, ada yang terjun langsung, tapi keduanya berisiko tenggelam jika tidak memiliki guru yang tepat. Jadi, mari kita menghormati semua pewaris Nabi ini tanpa perlu menjatuhkan yang satu untuk mengagungkan yang lain. Karena dalam khazanah Islam, perbedaan adalah rahmat selama masih dalam koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata. Surat Yusuf ayat 108. Semoga kita semua mendapat petunjuk kepada jalan makrifat yang lurus, yang mengantarkan kepada pengenalan kepada Allah dengan sebenar-benarnya kenal, tanpa melampaui batas dan tanpa mengurangi hakikat. Demikianlah, salam